Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa sahbi wal ali. Amma ba'du. Ayuhal musyarikun, ayuhal musyahidun al-kiram. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ala nikmatil iman wal Islam. Malam hari ini insya-Allah kita akan melanjut lagi kelas kita, yaitu tentang tasawuf, dengan membaca kitab Nasaih ad-Diniyah wal Wasaya al-Imaniyah lil Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad al-Haddad. Kita pada minggu yang lalu telah berbicara tentang pentingnya kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal, mati kecuali dalam keadaan Islam. Sedangkan kita sudah jelaskan bahwasanya mati dalam keadaan Islam itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tak boleh untuk memastikan apakah kita akan mati dalam keadaan Islam ke tidak. Ya. Kita tidak boleh memastikan apakah kita dapat meninggal dalam keadaan Islam ke atau tidak. Maka dari itu, tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk kita asbab, sebab-sebab bagaimana kita dapat untuk mati dalam keadaan Islam. Di antaranya adalah dengan kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya. Dan juga selalu minta husnul khatimah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau muallif pada kali ini beliau mengatakan wa akthir minal hamdi wa syukri lillah ala nikmatil Islam fa innaha a'dhamun ni'ami wa akbaruha. Fa inna Allah law a'ta ad-dunya bihadafiriha 'abdan wa mana'ahu al-Islam lakana dhalika wabalan 'alayh. Walau atahu al-Islam wa mana'ahu ad-dunya lam yadurhu dhalika li'anna al-awwal yamutu fayasir ila an-nar wa hadha ath-thani yamutu fayasiru ila al-jannah. Beliau mengatakan selalulah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau memperbanyak syukur kita, alhamdulillah ala nikmatil Islam. Bersyukur dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Islam. Kena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Islam a'la ni'amin halat bisahah. Ni'matul Islam a'la ni'amin halat bisahah. Nikmatul Islam adalah nikmat yang paling besar, yang paling afdal. Andai kata manusia dikasih dunia bihadafiriha, seluruh dunia, kenikmatan dunia dibagi kepada satu orang, faham tak? Dibagi kenikmatan dunia, jadi orang kaya raya, semua kereta yang paling bagus dibagi. Rumah yang paling bagus, bahkan istana yang paling bagus buat you. Tapi you tidak dibagi Islam. Waliyadzubillah. Apa yang telah dia dapat? Tak dapat apa-apa. Mau berapa lama di dunia? Dunia enggak lama. Hanya sebentar. Mau hidup 100 tahun pun semua akan kita tinggalkan apa yang kita punya. Mau 100 tahun pun mereka akan tinggalkan apa yang kita punya. Afif akhbir hadha syahru khali yahdur bil huna hatta fil ghurfah liyasma kalamana, fahimta? Naam. Jadi tapi ada orang miskin, dia enggak punya apa-apa. Dia enggak punya apa-apa, hidupnya susah. Tapi dia dikasih Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah diberi sesuatu yang sangat besar sekali. Kena bersyukur. Kena bersyukur. Nah.
Li'anna al-awwal yamutu fa yasir ila an-nar wa al-thani yamutu fa yasir ila al-jannah, ya. Karena orang yang dibagi Islam dan yang tidak dibagi Islam, dua-duanya akan mati kan? Yang mendapat Islam, dia akan masuk syurga. Orang yang enggak mendapat Islam, dia akan masuk dalam neraka. Waliyadzubillah ta'ala. Dunia kan cuma sebentar, tapi yang selamanya adalah di akhirat nanti. Ya, di akhirat nanti yang hidup kekal abadan, tidak ada kata enggak ada kata mati lagi di akhirat nanti. Ya. Nanti Allah Subhanahu wa taala di syurga, ketika orang ahli syurga sudah masuk syurga, orang ahli neraka sudah masuk neraka, ya. Nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa? Nabiullah Yahya. Nabiullah Yahya. Yahya artinya hidup. Nabiullah Yahya artinya hidup. Dibagi nama Yahya karena dialah yang akan menyembelih kematian. Maksudnya nanti Nabiullah Yahya akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, kemudian Nabiullah Yahya akan membawa seekor biri-biri. Tahu biri-biri kan? Ekor biri-biri besar. Ya, yang biri-biri ini adalah tanda kehidupan. Ya, diibaratkan kehidupan itu seperti biri-biri ini. Kemudian disembelih oleh Nabiullah Yahya. Setelah disembelih, mati. Artinya apa? Hayatun bila maut. Kemudian Allah mengatakan kepada ahli syurga, ya ahli syurga, sekarang kehidupan tanpa ada kematian lagi. Hayatun bila maut. Fayazdad ahlul jannati farhan ala farhihim. Orang ahli syurga bahagia. Alhamdulillah, nikmat yang luar biasa. Sudah dibagi syurga, udah gak ada keluar lagi dari syurga. Selama-lamanya berada di syurga. Ya Allah, selama-lamanya aku akan mendapatkan kenikmatan macam ini. Iya, udah gak ada taklif lagi. Taklif itu hanya ada di dunia. Salat, puasa, zakat, ya, ibadah, semua hanya ada di dunia saja. Karena dunia adalah darul amal. Dunia adalah darul amal. Tempat kita beramal dunia. Ya, nanti akhirat adalah darul jaza, bukan darul amal. Akhirat darul jaza, hari pembalasan, tempat untuk pembalasan, untuk mengganjar apa yang kita lakukan ketika di dunia. Maka Allah mengatakan, ya ahlal jannati hayatun bila maut. Kematian sudah disembelih itu. Jadi enggak ada kematian lagi. Hidup selama-lamanya. Ya, jadi biri-biri tadi ibarat dari kematian. Dari kematian telah dimatikan oleh Nabiullah Yahya. Nah, ini tamsil, ibarat gitu. Kemudian bahagia orang ahli syurga. Wa yazdad huznan ala huzni ahli nar. Orang-orang ahli neraka mereka bersedih. Lagi bersedih, mereka sudah diadab, mereka merasakan pedih, mereka merasakan sakit, dan mengatakan, wahai ahli neraka, selama-lamanya you akan seperti ini. Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Kita minta kepada Allah jadi orang-orang ahli syurga semuanya insyaallah. Ya. Wa alayka alla tazalu khaifan wajilan min su'il khatimah. Kalian kena terus merasa takut. Merasa takut dari apa? Dari su'ul khatimah. Fa innallaha muqallibal qulub, yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah muqallibal qulub, yang membolak-balikkan hati. Hati kita mudah berbolak-balik. Ya, maka itu kalau kita nak berbuat baik jangan ditunda-tunda. Karena belum tentu esok. Sekarang kalian masih muda, kalian masih kuat lagi, kalian masih bersemangat untuk menuntut ilmu, manfaatkan untuk menuntut ilmu. Ya. Jangan ada goncang goyang-goyang lagi, nak ini ke, nak itu ke, nak ini ke, nak main game ke ini. Enggak, sekarang fokus menuntut ilmu dulu. Paham? Karena kita pun juga minta kepada Allah, ya, untuk hati kita selalu sabit alal iman, selalu teguh dalam keadaan iman.
Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di akhir umur kita. Nggak ada yang tahu. Maka itu kita kena selalu takutlah, kena selalu memohon kepada Allah. Jangan merasa tenang. Orang kalau sudah merasa tenang, merasa dirinya imannya kuat, merasa diri Islamnya kuat, nanti dia akhirnya dia malas, dia maghrur, tertipu nanti. Nanti dia tidak ingin memperbaiki imannya, tidak ingin terus menambah imannya. Tapi orang kalau selalu merasa takut, selalu merasa khawatir, mati dalam keadaan su'ul khatimah, maka dia akan selalu jaga imannya. Dia akan selalu ibadahnya akan dia selalu perbaiki. Nah, itu maksud kenapa kita disuruh untuk selalu merasa takut, tidak merasa tenang dengan iman kita. Selalu merasa khawatir, selalu minta kepada Allah husnul khatimah, selalu menjaga solat kita, menjaga ibadah kita. Fahim tuh? Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah muqallibal qulub. Karena hati ini selalu berbolak-balik. Hari ini mau bersedekah, you tak sedekah hari ini, esok sudah berubah lagi. Jadi kalau mau beramal, segera. Ada uang mau pergi haji, segera daftar haji. Punya uang mau bersedekah, segera bersedekah. Kalau enggak nanti akan tertunda, hati kita berubah-berubah. Makanya hati dikasih nama al-qalbu. Bahasa Arabnya hati adalah al-qalbu. Qalbun. Artinya hati. Kenapa dikasih nama qalbun? Sumiyal qalbu qalban likathrati taqallubihi. Hati dikasih nama qalbun itu karena terlalu banyak taqallubihi, bolak-baliknya. Enggak mantap, enggak satu gitu. Iman pun naik dan turun. Rasulullah mengatakan, innal qalba la yasda, innal iman yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Ketika kita berbuat maksiat, imannya bertambah ke kurang. Terus maksiat, lemah sampai akhirnya waliyadzubillah hilang imannya. Tidaklah satu orang berbuat maksiat kecuali imannya kurang. La yazni zani illa la yazni zani wa huwa mu'min. Tidaklah orang berzina dalam keadaan dia imannya lemah. Orang minum khamar, la yashribul khamar illa yang kusumin imani. Imannya semakin lemah. Waliyadzubillah. Jadi jauhkan diri dari maksiat. Kalau iman kita lemah, kita mati dalam keadaan iman kita lemah, macam mana? Sedih tak? Itulah. Jadi kena jaga terus hati kita. Karena Allah yahdi man yasha. Allah memberi hidayah siapa yang Allah kehendaki. Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Dan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, "Walladzi la ilaha ghairuh, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'." Rasulullah bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, wallahi, demi Tuhanku, demi Allah, tidaklah salah seorang di antara kalian beramal dengan amalnya ahli syurga. Terus ibadah, taat sampai bainahu wa bainal jannah illa dhira. Antara dia dan antara syurga hanya sisa satu jengkal saja. Ini apa? Satu jengkal kan? Satu jengkal saja. Udah tinggal masuk lagi. Apa maksudnya tinggal mati? Dia mati, dia masuk syurga. Hidupnya kuluh lil amal ahlul jannah. Ibadahnya bagus, salatnya bagus, sedekahnya bagus, hajinya bagus, semuanya bagus. Udah tinggal masuk syurga ini, tinggal mati saja dia masuk syurga. Yang menghijab antara kita dan syurga apa? Mati kan? Yang menghijab antara kita dan syurga adalah mati. Ketika mati dia masuk syurga. Tapi fayasbiqu ahlil kitab fayamalu bi ahmali ahlin nar fayadkhuluha. Tapi ketetapan Allah telah Allah tetapkan bahwasanya dia ini ahli neraka. Maka dia beramal amalnya ahli neraka ketika dia sebelum matinya dia waliyadzubillah dia masuk neraka. Udah tinggal sedikit lagi. Tinggal sedikit lagi dia mau mati, dia berbuat
amalnya ahli neraka, waliyadzubillah. Ya, seperti Anda pernah cerita di sini ke di mana ya? Tentang Barsis itu. Di sini kan? Itu hadis itu. Hadis Rasulullah SAW. Rasulullah yang menceritakan. Ya. Jadi kita nggak tahu akan seperti apa hasil dari akhir hidup kita. Begitu juga orang yang ahli neraka. Wa inna ahadakum la ya'mal bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' fa yasbiqu 'alaihi al-kitab fa ya'malu bi amali ahli al-jannah fa yadkhuluha. Dia banyak berbuat maksiat, dia banyak berbuat dosa, dia banyak berbuat amalnya ahli neraka. Ya, tapi ketika mau meninggal dunia, dia beramal berbuat baik, dia masuk syurga karena Allah sudah tetapkan dia sebagai ahli syurga. Seperti kisah di zaman Nabi Allah Musa. Ketika zaman Nabi Allah Musa ada orang syaribul khamar, selalu minum khamar, orang selalu bermaksiat. Ya, kemudian dia meninggal dunia. Ketika dia meninggal dunia, tidak ada satupun yang mau mengurus jenazah dia. Bahkan di tempat mazbalah, tempat sampah, orang tidak ada yang mau tengok dia. Orang nggak ada yang mau bantu dia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Allah Musa. Allah mengatakan, ya Musa, di situ ada hambaku, ada wali min auliyaillah, wali dari wali-waliku, dia meninggal dunia, urus dia. Dicari sama Nabi Allah Musa, jumpa. Ya, walaupun dia meninggalnya di tempat kotor, tapi baunya harum, bersih. Dibersihkan, dimandikan, disolatkan, dikuburkan dengan baik. Semua orang-orang yang ada di situ yang beriman, mereka berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, apa yang terjadi? Ini kan orang ahli maksiat. Kenapa kamu muliakan seperti ini jasadnya? Kemudian Nabi Allah Musa bertanya kepada Allah, apa sebab orang ini mendapat kemuliaan luar biasa? Allah mengatakan bahwasanya ketika dia mau meninggal, ketika dia sakit, dia bertaubat. Dia mengatakan, ya Allah, kalau aku mati dalam keadaan kufur, aku mati dalam keadaan maksiat seperti ini, dan kau masukkan aku ke dalam neraka, maka siapa yang bahagia? Yang bahagia adalah iblis, syaitan. Yang bahagia adalah orang-orang ahli neraka. Sedangkan kalau kau ampuni aku, kau bersihkan aku dari dosa-dosaku, kau terima taubatku, kau masukkan aku ke dalam syurga, siapa yang bahagia? Nabimu Musa berbahagia. Dan engkau lebih bahagia ketika aku masuk ke dalam syurga. Para nabi semua akan berbahagia, ya Allah. Maka bahagiakanlah nabimu Musa. Bahagiakanlah orang-orang yang saleh. Ampunilah dosaku dan masukkanlah aku ke dalam syurga. Taubat yang seperti ini akhir hidupnya diterima oleh Allah. Kemudian dia masuk sebagai ahli syurga, walaupun dia banyak berbuat dosa. Ya. Apa maksud dari hadis ini? Ini adalah takhwif. Rasulullah memperingatkan, menakut-nakuti, memperingatkan kepada orang-orang yang ahli ibadah, wahai orang ahli ibadah, jangan kamu bersandar dengan ibadahmu. Jangan kamu merasa puas dengan ibadahmu. Jangan kamu merasa cukup dengan istiqomahmu. Walaupun kamu merasa sudah istiqomah, walaupun kamu sudah ahli ibadah, tetaplah mohon kepada Allah husnul khatimah. Tetap minta kepada Allah, ya Allah, minta husnul khatimah. Ini teguran untuk orang-orang ahli ibadah. Apalagi untuk orang-orang yang tidak ahli ibadah. Ya. Orang salafun salih, wa kana ba'du salafus salih yaqul, wallahi ma amina ahadun ala dinihi an yuslab illa sulib. Salafun salih, orang-orang yang saleh mengatakan, tidaklah seseorang itu merasa aman imannya dicabut sama Allah kecuali sudah dicabut sama Allah. So jangan pernah merasa iman kita sudah bagus. Ya.
Ini untuk kenapa kita harus seperti itu. Kalau macam itu nanti saya sudah ditetapkan sebagai ahlul neraka, untuk apa saya ibadah? Ya kita. Kalau saya sudah ditetapkan ahli syurga pun, saya pasti akan masuk syurga. Tak payah ibadah-ibadah. Ya kan? Untuk saya diserapkan neraka ibadah. Lalu bagaimana? Tidak seperti itu. Maksud hadis bukan seperti itu. Karena Rasulullah mengatakan, "I'malu kullun muyassarun lima khuliqalah." Beramallah kalian, karena sesungguhnya seseorang itu akan dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Kalau kita mudah untuk beribadah, mudah untuk taat, ya, berbuat baik, mudah, insyaallah itu tandanya Allah Subhanahu wa taala ingin memasukkan kita ke dalam syurga. Pasrahkan semuanya kepada Allah. Yang penting kita terus berusaha, kita terus mendekatkan diri pada Allah, kita minta kepada Allah, kita memohon kepada Allah, ya, karena semua akan dipermudah. Untuk apa dia diciptakan? Kalau dia diciptakan untuk ahli neraka, ya dia akan dimudahkan untuk berbuat maksiat. Ya, kalau dia diciptakan untuk ahli syurga, dia akan dimudahkan untuk berbuat amalnya orang ahli syurga. Maka dari itu hadis ini, ya, mengajarkan kepada kita untuk kita tidak merasa puas dengan ibadah kita, yang akhirnya kalau merasa puas nanti akhirnya jadi sombong, ya, jadi ujub, takabur, riya dan yang lain. Akhirnya banyak penyakit hati, akhirnya membuat kita menjadi su'ul khatimah. Waliyadu billahi ta'ala min dhalik. Wa kana salafuna salih rahmatullahi alaihim fi ghayatil khauf min khatimati su' ma'a salahi a'malihim wa qillati dhunubihim, hatta qala ba'duhum law uridu alayya al-maut 'ala al-islam bi babil hujrah wa syahadah bi babid dar, yani syahadah fi sabilillah, lakhtartul maut 'ala al-islam 'ala babil hujrah, 'ala syahadah 'ala babid dar, li'anni la adri ma alladhi ya'rid li qalbi fi ma bainal hujrah ila babid dar. Ya, ini dikisahkan orang-orang dulu, orang-orang salafun salih, ya, orang-orang salaf itu adalah yang hidup di zaman Rasulullah, para sahabat atau para tabi'in atau para tabi'in, ya, mereka adalah orang-orang yang disebutkan salafun salih, ya, dari sahabat Rasulullah SAW, dari para tabi'in, ya, juga daripada tabi'in, ya. Mereka karena takutnya mereka untuk su'ul khatimah, mereka sempat mengatakan, andai kata aku dibagi pilihan, mau mati dalam keadaan Islam saja atau mati sebagai seorang syahid. You mati di dalam bilik sebagai seorang Islam, tapi kalau you keluar bilik di depan rumah, you akan mati sebagai seorang syahid fisabilillah. Pilih syahid kan? Mana lagi bagus, Islam saja ke sebagai syahid fisabilillah? Syahid fisabilillah, pahalanya lagi besar. Ya kita. Oh, kalau you ditanya mau pilih mana, mati dalam keadaan Islam ke mati dalam keadaan syahid fisabilillah? Semua cakap syahid fisabilillah. Kalau gitu di luar, di depan pintu ada syahadah. Kita semua langsung pergi keluar. Ya kita. Tapi salaf sunnah soleh mengatakan tak. Saya mau mati dalam keadaan Islam. Kenapa tak mau ambil syahadah? Di depan pintu ada syahadah. Saya tak tahu apa yang akan terjadi dengan saya di dalam bilik saya ini ketika saya keluar untuk di depan pintu rumah. Apa yang akan terjadi nanti dalam perjalanan ini? Walaupun dekat. Karena takutnya dia menjadi su'ul khatimah. Apa yang terjadi di hatinya? Karena hati ini cepat berubah-berubahnya. Tak, saya lebih suka saya mati sekarang dalam keadaan Islam daripada saya harus karena mencari syahadah, saya harus keluar, saya tak tahu apa yang akan terjadi nanti dengan hati saya dalam perjalanan. Ya, di sini menunjukkan bahwasanya mereka selalu berusaha untuk mati dalam keadaan Islam, selalu berusaha untuk minta husnul khatimah, ya. Dan beliau mengatakan, wa'lam anna kathiran ma yukhtamu bisu' lilladina yatahawanuna bis-salah al-mafruḍah wal-zakah al-wajibah walladina yatattaba'una awrat al-muslimin walladina yanqusuna al-mikyala wal-mizan walladina yakhda'una al-muslimin wa yakhshawnahum
wa yalbasuna 'alaihim wa yulbisuna 'alaihim fi umuri din wad dunya walladzina yukadzibuna awliya Allah wa yunkiruna 'alaihim bighairi haqq walladzina yad'una ahwal al-awliya maqamatuhum min ghairi sidq wa ashba dzalika min al-umuri asy-syani'ah. Beliau mengatakan, ketahuilah bahwasanya banyak orang mati dalam keadaan su'ul khatimah itu, ya, banyak orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah sebabnya adalah pertama karena dia yatahawan ala bis shalah al mafruḍah. Dia meringankan solat. Dia tidak ambil berat. Ya, tidak ambil berat dalam urusan solat. Selalu mengakhir-akhirkan solat, selalu meninggalkan solat, ya. Solat dalam keadaan tidak khusyuk, solatnya tidak, wudunya enggak betul, mandinya enggak betul, ya. Solatnya dianggap kecil, tak ambil berat dalam masalah solat. Yang seperti ini adalah orang-orang yang banyak mati dalam keadaan su'ul khatimah, waliyadzubillah. Berhati-hatilah dengan solat. Allah fis shalah, Allah fis shalah, ya. As-shalah. Bahkan ketika Rasulullah mau meninggal pun, wasiat terakhir Rasulullah apa? As-shalah, ummati, as-shalah. Yang diminta oleh Rasulullah SAW adalah kita perhatian sholat. Jadi jangan sampai kita menganggap kecil sholat, waliyadzubillah, membuat kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Juga zakat wajib. Jangan pernah kita menganggap kecil zakat. Yang sudah punya uang berzakatlah. Yang sudah sampai nisab, sudah sampai haul, sudah wajib untuk mengeluarkan zakat, keluarkan zakat. Jangan terlalu kedekut dengan zakat. Zakat itu sedikitlah dibanding uang yang kita punya. Zakat itu sangat sedikit sekali. Keluarkanlah. Bahkan kalau perlu lebihkan dengan sedekah. Allah akan memberkahi harta kita. Allah akan memberkahi hidup kita. Ya, tidak akan kurang uang dengan sedekah, tidak akan berkurang. Bal yazdad, bertambah pasti. Ya. Zakat. Kemudian di antara orang yang selalu mati dalam keadaan su'ul khatimah adalah orang-orang yang selalu mencari-cari aibnya orang lain. Auratin nas, auratnya orang, aibnya orang dicari-cari. Ya, tajassus. Melihat, ini apa ya, ini selalu mencari kesalahan orang lain, selalu mencari aib orang lain, dan selalu membicarakan, bahagia dengan melihat aibnya orang lain. La, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Orang yang menutup aibnya seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya yaumul qiyamah nanti. Jangan suka kita membuka aibnya orang Islam. Jangan suka kita mencari-cari kesalahan saudara kita. Ya. Apapun yang terjadi, jangan kita suka mencari aibnya orang lain. Kalau kita tidak mencari, tapi terlihat aibnya orang, tutupin. Jangan cerita-cerita. Ini cerita-cerita. Saya melihat orang itu berbuat maksiat. Saya melihat fulan berbuat, apalagi, Ustadz fulan itu berbuat maksiat. Ya? Apalagi sekarang mudah sangat untuk menyebarkan aib orang. Sebarin di viral dengan WhatsApp, viral dengan Facebook, dengan Instagram, ya, dikirim sana kirim sini, aibnya orang dibicarakan. Ada orang punya aib sedikit, sebarin. Wah, ini isya'ah. Waliyadzubillah, menyebar aib sesama muslim lagi, yang disebarkan muslim. Yang disebabkan terkadang seorang yang imam, seorang ustadz, seorang guru, ya, seorang dai, ada aibnya disebar-sebarin, diviralkan. Nggak boleh. Jangan suka menyebarkan aib-aib orang lain. Tapi ketika kita melihat aib orang lain, tutupin. Ya, tutup. Kemudian selanjutnya adalah orang yang selalu mengurangi dalam timbangan. Kalau jualan, orang mau beli 1 kilo, 1 kg, dia kurangkan. Ya. Terkadang dia beratkan dengan apa gitu kan. Suatu ketika Rasulullah pernah pergi ke pasar, mau melihat ada orang jualan beras, ya, atau jualan tepung gitu kan. Lepas itu Rasulullah datang, dilihat, Rasulullah tahu
bahwasanya di bawahnya itu ada tepung yang basah. Ya, ada beras yang basah, dimasukkan tangannya Rasulullah, dikeluarkan, terlihat tepungnya basah. Mahada. Supaya apa ini? Supaya terlihat basah, supaya berat, atasnya bagus, bawahnya buruk. Ya, kata Rasulullah, man ghasyana falaysa minna. Orang yang berbuat ghash, berbuat tipu, berbuat rashwah, ya, dia tidak termasuk golonganku. Nah, jadi selanjutnya adalah orang yang selalu mengurangkan timbangan dan orang yang selalu menipu orang muslim, ya. Dan orang yang selalu mendustakan para wali-wali Allah. Hati-hati dengan para wali Allah, orang-orang yang saleh, para ulama, ya. Jangan sampai kalian mendustakan mereka, kalian menggibah mereka, membicarakan mereka. Karena dima'ul ulama masmum. Darahnya para ulama itu beracun. Darahnya ulama itu beracun. Ya, bahaya. Hati-hati dengan membicarakan ulama. Jangan suka ghibah membicarakan. Ya. Atau mengingkari para wali-wali Allah. Ada wali Allah, orang-orang yang saleh, kita kena sayang mereka, kena cinta mereka, kena muliakan mereka, kena khidmah kepada mereka. Jangan malah kita musuhi mereka. Jangan malah kita sakiti mereka. Jangan malah kita yang mendustakan mereka. Ya, karena Allah mengumumkan peperangan ini. Man ada waliyun min awliyai faqad adantuhu bil harbi. Mada yaqul? Siapa yang mengganggu satu wali dari para wali-waliku, maka aku telah mengumumkan kepada dia peperangan. Siapa yang menang perang dengan Allah? Nggak ada. Jadi jangan sampai, ya, kita menyakiti para wali-wali Allah, orang-orang yang saleh, orang-orang yang istiqamah dalam agama Allah. Ya, Allah sayang sama mereka, Allah cinta sama mereka, maka Allah cemburu. Ketika kita mengganggu mereka, maka Allah terus akan menghukum kita. Ya, wa yumkinu alaihim gharak walladzina yad'una ahwal al-awliya wa maqatahum min ghairi sidqin wa asbahu dzalika min al-umur asy-syani'ah. Juga di antaranya adalah mereka-mereka yang ngaku-ngaku jadi wali. Dia bukan wali tapi ngaku-ngaku dirinya jadi wali. Ya. Berbohong. Bukan ulama tapi dia mengaku dirinya sebagai ulama. Dia bukan ulama, tapi dia menipu. Pakai libas ulama. Pakai, ini apa? Serban. Kalau ini? Rida. Pakai jubah. Pakai jubah belah lagi. Bawa tongkat lagi. Ya. Berceramah di mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wahai para muslimin, saya adalah seorang ulama besar, datang dari negeri sana. Saya datang. Bahaya itu. Menipu. Ya. Makanya sebagian orang tidak mengizinkan pelajarnya untuk memakai serban. Sebagian ulama tak mengizinkan. Dulu kita belajar di zaman dulu, guru-guru kita tak bagi kita pakai sorban macam ini. Kan sunnah, boleh pakai ini, boleh. Kalau untuk niat sunnah boleh. Ya, pakailah waktu sholat tahajud. Pakailah waktu sholat sunnah di rumah, pakai sunnah. Tapi untuk dipakai di luar, sebagian ulama melarang. Kenapa? Karena takut ini adalah libasul ulama. Ini adalah pakaiannya para ulama. Takut nanti kalian belum alim lagi. Kalian belum memahami ilmu. Tapi kalian memakai libasul ulama berarti menipu. Kalau kalian memakai pakaiannya ulama, nanti orang sangka kalian adalah ulama,
Orang dudukkan kalian di tempatnya ulama, akhirnya orang bertanya kepada kalian masalah-masalah dalam ilmu, sedangkan kalian tidak mampu untuk menjawabnya, akhirnya malu tidak dapat menjawab, akhirnya dia menjawab dengan salah-salah, akhirnya dhallu fa'adhallu. Dia sesat dan dia akan menyesatkan orang banyak. Jadi kalau memang kita bukan ulama, ya cakap, saya bukan orang alim. Kalau ditanya ilmu, sealim apapun kalian, sehebat apapun kalian, kalau ditanya pasal ilmu, tidak tahu, cakap la adri, saya tak tahu. Jangan malu untuk mengatakan tak tahu. Ini penyakitnya para guru, para ustadz, sebagian macam itu. Dia belum belajar kuat lagi, alimnya belum kuat lagi, tapi dia sudah berani berfatwa. Sudah, ketika ditanya tentang ilmu, dia tidak mampu menjawab, akhirnya dia menjawabnya salah. Imam Malik, Imam Darul Hijrah, Imam al-Madhab, ahli hadis, punya kitab Muwatta, ahli fiqh, luar biasa ilmunya. Pernah di satu majelis ditanya, 40 orang tanya, semua jawab la adri. La adri, saya tak tahu, saya tak tahu. Semua menjawab, semua pertanyaan dia jawab saya tak tahu, saya tak tahu, saya tak tahu. Hanya satu saja yang dijawab. Yang lainnya semua dia cakap tak tahu, tak tahu, tak tahu. Dia tidak malu. Kenapa? Karena dia ingin mendidik dirinya. Dia tahu dia mampu untuk menjawab. Dengan dia berusaha menjawab, dia membuka kitab, dia boleh cari jawabannya, tapi dia mengatakan tak tahu. Pertama, untuk dia mentarbiyah dirinya sendiri. Ketika dia masih ragu-ragu dalam menjawab, dia tak berani menjawab. Dia mengatakan tak tahu. Jadi jangan ketika kita tidak tahu tapi kita berani menjawab, itu malah akan menyesatkan orang, menyesatkan dirinya sendiri dan menyesatkan orang. Kalau satu orang yang orang awam tergelincir, dia jatuh sendiri. Ketika seorang yang awam jatuh, dia jatuh sendiri. Tapi ketika seorang ulama, orang yang alim, seorang guru, seorang dai, seorang mufti, dia salah, maka umat semuanya akan ikut dia. Umat semuanya akan ikut dia. Dia enggak hanya menyesatkan diri dia sendiri, tapi dia menyesatkan orang banyak. Jadi kena hati-hati. Ilmu ini adalah amanah. Ilmu adalah amanah. Kena berhati-hati. Nah, kita masuk kepada at-tauhid, ya. Kita baca tauhid, bismillah sama-sama. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli thumma salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi' wa ba'du falam biwujubil ma'rifah min wajibin lillahi ishrina sifah fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wa hayy qadir muridun alimun bi kulli syai' sami'unil basiru wal mutkalimu lahu sifatun sab'atun tantadhimu fagudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar. Wallahu alam. Itu 20 sifat bagi Allah. Sudah kita bahas satu persatu. Ini sekarang kita sampai pada mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Sudah kita baca juga. Sekarang qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi adalah Allah berdiri sendiri. Dalam arti Allah tidak pernah memerlukan satu pun kepada makhluknya. Tidak memerlukan apapun. Makhluk semua yang muftaqiruna illallah. Kullu makhluk muftaqirun illallah. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala ghaniyun anil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya. Tidak pernah perlu apapun kepada makhluk.
Qiyamuhu ta'ala binafsihi wa huwa adamu ihtiyajihi ila makanin yaqumu bihi aw mahallin yahillu fihi aw mujidin yujiduhu bal huwa ghaniyun an jami'i man siwah. Ustaz Najmi. Agus. Ni kasih lihat ni. Ni alhamdulillah kita ni kedatangan seorang ustaz, masya-Allah. Ustaz Najmi, dia ustaz yang masya-Allah, ustaz yang baik. Dia dulu di Malaysia menghafalkan Al-Quran. Lepas tu dia setelah selesai belajar, berapa tahun belajar di Malaysia? 4 tahun. Lepas tu? Masya Allah. Dia mengulang syahadah. Setelah mendapat syahadah, beliau pergi ke Mesir, Iskandariyah. Masya Allah. Akhadha min ulama'iha, syariba min ama'iha, akala min ta'amiha. Beliau mengambil berapa tahun di Mesir? Dekat 2 tahun. Masya Allah. 2 tahun di Mesir. Alhamdulillah. Mengambil dari ulama-ulama yang ada di Mesir. Dhahabilah Hadramaut ziarah. Ziarah. Beliau juga pernah pergi ke Hadramaut, pergi ke Tarim, untuk berziarah, mengambil ilmu, mengambil sanad dari ulama-ulama yang ada di Tarim, di Yaman, mengambil ilmu dari mana? Dari Mesir juga, alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi Ustaz Najmi, masya-Allah. Ustaz yang baik, ustaz yang penuh dengan akhlak, tawadhu. Barakallahu fiik ya Ustaz. Alhamdulillah. Sekarang kita lanjut kelas kita. Qiyamuhu ta'ala binafsihi wa huwa adamu ihtiyajihi ila makanin yaqumu bihi. Maksudnya Allah tidak perlu dengan makhluk. Tidak perlu dengan siapapun. Makan apa tempat? Makan adalah tempat. Bukan makan ini ya. Bahasa Arabnya makan adalah tempat. Kalau ini apa? Apa it? Makan. Bukan makan tapi makan. Likulli makanin makan. Di setiap tempat selalu makan. Kita kan macam itu kan, di setiap tempat makan. Likulli makanin makan. Kalau makan ini, tapi kalau makan kafnya panjang itu adalah tempat. Bahasa Arabnya adalah tempat. Likulli makan. Allah tempat, waktu, atas, bawah. Pernah kita semalam sudah kita jelaskan kan ini kan. Ini semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, makhluk. Dan Allah tidak perlu dengan ini semua. Allah tidak memerlukan tempat. Allah tidak memerlukan pencipta karena Allah lah yang menciptakan. Allah Maha mencipta semuanya. Lalu Allah siapa yang menciptakan? Tidak ada yang menciptakan Allah. Kita jangan pakai akal kita yang lemah ini. Semua yang ada di pikiran kita, yang ada di hati kita tentang Allah, maka katakanlah bahwasanya itu bukan Allah, karena Allah tidak mampu kita fikirkan oleh akal fikiran kita. Terlalu mulia. Allah yang menciptakan akal kita, enggak bisa kita untuk memikirkan Allah. Bal huwa ghaniyun an jami'i man siwa. Sedangkan Allah Maha kaya, tidak perlu dengan semuanya. Allah maha berdiri sendiri. Qala ta'ala wa anatil wujuh lil hayyil qayyum. Wa anatil wujuh. Anat bermakna khada'at, tunduk. Semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua al-wujuh, semua muka, maksudnya semua makhluk itu tunduk lil hayyil qayyum, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nas antumul fuqara illallah wallahu ghaniyyun hamid. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai semua manusia, kalianlah semua yang fuqara, yang perlu, miskin. Kita semua ini miskin di hadapan Allah. Kita ini perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu huwal ghaniyyul hamid, dan Allah lah yang maha kaya lagi maha terpuji. Al-Ghani maha kaya, Al-Hamid maha terpuji.
Wa qala ta'ala innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha kaya, maha tidak perlu apapun dari semua alam. Alam adalah kullu ma siwallah. Kita sudah pernah jelaskan apa itu alam ya, ketika kita mensyarahkan tentang Al-Fatihah, kita telah jelaskan bahwasanya alam adalah kullu ma siwallah. Semua selain Allah adalah alam. Manusia, jin, malaikat, ya, haiwan, pokok, alam semesta, bumi, planet-planet, bulan, bintang, semuanya adalah alam. Sedangkan Allah bukan alam. Nah. Yang selanjutnya adalah wahdaniyah. Wahdaniyah adalah maha satu. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah maha satu. Wahdaniyah. Maha satu. Apa itu wahdaniyah? Wahia adamu ta'addud fi dhatihi ta'ala wa sifatihi wa af'alihi. Allah tidak berbilang. Tahu berbilang? Hah? Bukan berbicara. Tak terkira. Tak terkira. Berbilang tu enggak ada bilangan. Bilangan tu kan kira, hitungan. Tidak berbilang, tidak dapat dikira 1 2 3 4. La, Allah wahid. Allah maha satu. Qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tidak beranak maksudnya enggak punya anak turunan. Walam yulad dan tidak diperanakkan maksudnya enggak punya bapak ke atas, enggak ada. Allah maha satu. Ya. Maha satu dalam apa? Maha satu dalam segalanya, dalam zatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah satu, tidak berbilang tadi. Dan dalam sifatnya Allah menyendiri, tidak ada yang menyamai. Ya. Dan dalam perbuatannya pun Allah Subhanahu wa taala juga tidak ada yang menyamai. Allah Maha mendengar, betul Allah Maha mendengar, tapi sifat pendengaran Allah berbeda dengan pendengaran makhluk. Allah Maha melihat, ya. Apakah Allah melihat sama dengan makhluk melihat? Beda. Nanti kita akan bahas itu pada tempatnya nanti. Bagaimana, ya, tentang maksud dari Maha mendengar dan Maha melihat. Yang penting sekarang adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha satu, berbeda dari makhluk dalam zatnya, dalam sifatnya, dalam af'alnya, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah hanya maha satu, ya, sendiri. Wa wahdatu dzat makna anna dzatuhu laysat murakkabah min ajza wa laysa fil khalqi dzatun kadzatihi. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala, tadi kan kita cakap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha satu dalam zatnya. Zatnya Allah hanya satu. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala laisa anna dzatahu laisat murakkabah. Zatnya Allah Subhanahu wa taala tidak murakkabah min ajza, tidak tersusun dari beberapa zat, beberapa sifat. Contohnya manusia. Ketika kita mengatakan manusia, dia murakkab dari tangan, kaki, mata, kepala. Ya, Allah tidak boleh disifatkan dengan seperti itu. Tidak boleh. Ya, bahwasanya tidak murakkabah min ajza. Walaysa fil khalqi dzatun kadzatihi, dan tidak ada satu makhluk pun yang zatnya mirip seperti zatnya Allah. Enggak. Laisa kamislihi syai'. Jadi makna Allah menyendiri dari zatnya, tidak ada satu pun dari makhluk yang zatnya itu sama seperti Allah Subhanahu wa ta'ala. Mahadha? Mada tafah ya Ali? La. Halikum. Wahdaniyah. Wahdatus sifat ma'nahu annahu laysa li ahadin sifatun tushbihu sifatan min sifatihi wa laysa sifatuhu muta'addidah min jinsin wahid ka gudratain atau iradatain. Sifatnya Allah Subhanahu wa taala pun satu, yakni
Tidak ada satu pun yang mempunyai sifat sama seperti sifatnya Allah. Ya. Seperti Allah Maha menghendaki, iradah. Wa gudrah, Allah Maha mampu. Tapi kemampuan Allah itu bukan murakkab. Ya, Allah mampu ini dan Allah mampu yang ini. Yang ini tak mampu. Enggak, Allah mampu dalam segala hal. Fahimtum? Begitu juga iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Oke, ini karena waktunya sudah dan ini pembahasannya cukup panjang. Kita akan bahas ini untuk pada minggu yang akan datang insyaallah. Karena pembahasannya panjang ini wahdaniyah ini. Ya, sampai gudrah. Kita perlu masa yang cukup supaya tidak terpotong-potong, supaya jelas, karena tauhid tidak boleh terpotong-potong ya. Nanti kalau terpotong-potong nanti dia nggak paham apa maksudnya. Tapi insyaallah minggu yang akan datang kita akan baca tentang wahdaniyah dari awal sehingga tidak terputus-putus. Karena insyaallah sedikit ini insyaallah bermanfaat bagi kita semua. Teruskan istiqamah dalam menuntut ilmu, teruskan istiqamah, dengarkan baik-baik setiap kalimat yang saya ucapkan, perhatikan, fahami, ulang lagi kalau nggak faham, tanya apabila tidak faham, ya. Jangan malu untuk bertanya, karena kunci menuntut ilmu adalah bertanya, ya. Boleh bertanya melalui komen, boleh bertanya melalui messenger, boleh bertanya melalui pusat tahfiz at-taqwa, dari manapun boleh insyaallah, atau boleh bertanya kepada guru-guru di sekitar yang boleh untuk menjawab insyaallah. Teruskan belajar, teruskan semangat dalam menuntut ilmu, ya. Jangan merasa bosan, ya. Dengarkan baik-baik, karena semua yang kita dengarkan, duduknya kita mendengarkan ilmu pun mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti orang yang ada di syurga mereka menyesal. Masuk syurga ada penyesalan? Ada. Ada menyesal di syurga? Ada. Menyesal apa? Menyesal karena ada masa-masa yang tidak mereka gunakan untuk berzikir kepada Allah. Ada masa di mana mereka tidak gunakan untuk berzikir kepada Allah. La yatahassar ahlul jannah illa ala sa'atin marrat bihim wa hum la yadhkurunallaha fiha. Tidaklah menyesal ahli syurga kecuali ada satu masa tidak mereka gunakan untuk berzikir kepada Allah, karena mereka melihat pahala zikir yang begitu luar biasa, yang begitu besarnya, yang begitu azimnya, orang-orang mendapatkan pahala yang begitu besar sedangkan dia tidak mendapatkan pahala itu, maka dia menyesal di situ. Ya. Jadi jangan sampai kita menyesal di surga. Kita gunakan waktu kita untuk berzikir, untuk dekat kepada Allah, dan sebaik-baik zikir. Saya ulang lagi, sebaik-baik zikir yang paling dicintai Allah, yang paling dicintai Rasulullah adalah zikir dengan menuntut ilmu. Duduk kita membaca ilmu itu lebih afdal daripada zikir. Rasulullah masuk ke dalam masjidnya, melihat ada orang yang membaca la ilaha illallah, ada yang membaca Al-Quran, ada yang membaca solawat, ada orang yang membaca zikir banyak, tapi Rasulullah pergi kepada halaqah, kelompok orang-orang yang menuntut ilmu, yang membicarakan tentang halal dan haram. Kemudian sahabat pertama, ya Rasulullah, ya sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau duduk di situ, tidak memilih halaqah-halaqah yang lain, kelompok-kelompok yang lain? Karena Rasulullah mengatakan, innama bu'istu mu'allima, aku diutus sebagai guru pengajar. Innama bu'istu mu'allima, aku diutus, sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah sebagai pengajar, guru. Ya, maka dari itu kita sering-seringlah hadir majlis ilmu, karena ini majlislah yang akan membuat kita bangga, membuat kita bahagia di yaumul qiyamah nanti. Jangan gunakan ya hari-hari kita untuk dengan lupa dari Allah, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi kita semua. Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi hidup kita, waktu kita. Maka waktu yang sedikit ketika Allah memberkahi, maka akan membuat waktu itu bermanfaat lebih banyak. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah
wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wal afu minkum. Ada mau tanya? Apakah Allah ada mempunyai sifat-sifat macam suka, cemburu, benci? Apakah Allah mempunyai sifat suka, cemburu, marah? Itu kan sifat manusia tuh. Suka, cemburu, marah, jealous, kemudian benci. Iya. Apakah Allah mempunyai sifat-sifat seperti itu sedangkan itu adalah sifat-sifat makhluk? Ada ke tak? Punya kata Allah sifat-sifat seperti itu? Kalau ini sifat makhluk, maka tak boleh kan untuk Allah kan? Lalu bagaimana? Semuanya akan kita jawab insya-Allah pada minggu yang akan datang. InsyaAllah. Hadir lagi di minggu yang akan datang. InsyaAllah kita akan jawab. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.